Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum. Ila wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Faqala aidan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suasana dan keadaan. Panas diciptakan oleh Allah, dingin diciptakan oleh Allah, senang diciptakan oleh Allah, susah diciptakan oleh Allah, gembira ini diciptakan oleh Allah, datang daripada Allah, sedih juga datang dari Allah. Mana la ilaha illallah. Semua yang kita rasa, yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang terbersit dalam hati kita, itu semuanya datang daripada Allah. Tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat sesuatu di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan segala-galanya. Allah sendiri berfirman Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suasana keadaan hidup atau mati, senang susah, sakit sehat. Itu maksudnya untuk menguji siapa yang bagus amalnya. Bahkan menafsirkan ulama, liyabluwakum ayyukum ahsanu imana. Siapa yang sempurna imannya. Jadi keadaan dunia atau ini dunia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk menyempurnakan iman. Untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan jasad itu dalam perut ibu kita di dunia ini untuk menyempurnakan iman. Makanya ketika seseorang mati dengan membawa iman sempurna, walaupun kehidupannya tidak sempurna, serba kekurangan, serba kesusahan, serba kesedihan, maka dia akan hidup dengan bahagia selamanya. Tetapi orang yang di dunia sempurna, kehidupannya sempurna,
jarang menemui kesedihan, jarang menemui kesusahan. Ketika mati dia imannya tidak sempurna, maka dia akan mengalami atau menghadapi kesusahan yang selamanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Allahumma la'insa laisa ila ansur akhirah. Tidak ada kehidupan, yang ada hanya kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenarnya, susah sebenarnya, senang sebenarnya, cantik sebenarnya, ganteng sebenarnya, bahagia sebenarnya. Masya Allah. Makanya apa kalau dibanding kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kata Nabi, apabila kamu ingin melihat kehidupan dunia, perbandingan dunia dan akhirat bagaikan seseorang yang pergi ke lautan, samudra yang luas, kemudian mencelupkan jarinya. Ketika diangkat akan terdapat satu tetes daripada jarinya. Itulah kehidupan dunia. Sedangkan samudra yang tertinggal itulah kehidupan akhirat. Gambaran. Dan kata ulama, seandainya ini samudra yang luas, diambil airnya, dipindahkan airnya dengan jari, istilahnya mak ditawu, cak Sunda mah ditawu, ku jari, tapi diambilnya ini samudra satu saat bakal habis. Wallahu alam berapa miliar ribu tahun, wallahu alam. Tapi pasti bakal habis. Tapi kehidupan akhirat ini tidak ada habisnya. Alangkah bodohnya kalau hari ini diri kita atau hari ini manusia memilih kehidupan atau terpana, terpukau atau terpancing atau tergoda dengan kesenangan yang setetes saja hakikatnya. Sementara kehidupan akhirat, kesenangan akhirat dilupakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimakan Allah SWT, kita hadir di sini, duduk di sini, maksudnya lagi dan lagi kita mendengarkan perkara-perkara yang menjadikan diri kita semangat, jazbah kita semangat, supaya datang timbul diri kita ini kesemangatan untuk mengusahakan akhirat. Walaupun hari ini kita mengusahakan dunia bagaimanapun, tetap pasti bakal rugi ujung-ujungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala saat ini subhanallah telah memberikan kepada kita, menunjukkan satu jalan yang akan mendatangkan ataupun yang akan menjadikan diri kita bahagia, senang, bergembira nanti di alam akhirat, yaitu dalam jalan dakwah. Jadi Allah SWT hari ini kepada kita ini baru menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan satu jalan? Jadi hakikatnya Allah hanya menunjukkan, baru menunjukkan. Ketika diri kita mau, maka kita akan siap menjalani jalan yang Allah tunjukkan. Tapi ketika diri kita tidak siap ataupun tidak, istilah berbagai alasan, sehingga diri kita tidak menjalankan ini jalan tunjuki Allah, walaupun Allah tunjukkan, ya kita mungkin resikonya naudzubillah kita tidak akan sampai ke tujuan. Makanya para nabi alaihissalam, baginda Rasulullah SAW terutama, para sahabat, mereka telah melalui jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Para nabi telah menzohirkan, telah mengusahakan, telah mencontohkan, telah membawa para sahabat, para sahabiyah untuk
untuk menjadikan sahabat ini atau umat ini supaya selamat, umat ini supaya bahagia, umat ini supaya sukses. Ini para nabi, baginda Nabi SAW, para sahabat, sahabiah, mereka telah menjejaki jalan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu kurang gede, merenan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu pengasih, begitu penyayang kepada kita. Tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pengasih, penyayang kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita, diberi hidayah oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah. Ini kasih sayang Allah. Orang-orang yang tidak diberi hidayah, orang-orang yang belum ditunjukkan kepada hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sedih sebenarnya. Makanya Allah SWT pilih hari ini umat. Hari ini Allah pilih umat ini, umat Rasulullah. Kemarin masyarakat kita di Malaysia bayan bahwasanya lahirnya ini umat sama dengan lahirnya para nabi. Allah. Lahirnya ini umat, baik laki-laki atau wanita, sama dengan dilahirkannya baginda Rasulullah. Maksud daripada umat ini dilahirkan ke dunia sama dengan maksud dilahirkannya baginda Rasulullah. Pikir umat hari ini, umat Rasulullah harus sama dengan pikirnya Rasulullah SAW. Tujuan hidup umat hari ini, baik laki-laki atau wanita, harus sama dengan maksud hidupnya Rasulullah SAW. Iskariman al-mut syahidah. Hidup mulia sempurna agama atau mati syahid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa lihat hari ini, atau kita bisa rasakan, pikir umat Islam dengan pikir orang luar Islam kebanyakannya sama. Ingin dunia, ingin pangkat, maju usaha, ingin menguasai teknologi, ingin menguasai ekonomi, ingin jadi pemimpin. Ini pikir-pikir umat Islam hari ini sama sebenarnya. Makanya alhamdulillah saat ini Allah SWT tadi katakan diberikan, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk membedakan. Bagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, walang tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak ridho seandainya hari ini umat manusia tidak mengikuti mereka. Makanya umat hari ini pikirnya sudah banyak yang sama. Ya kadang-kala diri kita juga, Masya Allah, perkara itu terpikir, terbersih, sehingga diri kita hari ini merasa susah, ataupun kalau ibu-ibu berat untuk mendorong suami kita untuk dakwah ini, kadang-kala berat. Karena apa? Karena pikirnya masih lengket dengan dunianya. Padahal kalau kita lihat sahabat, lihat baginda Rasul ini, kesusahan itu sudah jadi kebiasaan.
dalam hidup di dunia. Kesusahan, penderitaan. Dulu sahabat mengalami zaman kelaparan. Waktu kelaparan, datangnya kelaparan, datangnya kepanasan, datangnya kedinginan, kurang pakaian, datangnya siksaan. Nah, ini kehidupan mereka. Umat akhir zaman hari ini maunya dakwah sih mau, tapi maunya senang, maunya cukup, usaha maju. Ini memang tidak ada sebenarnya. Tapi bukan berarti kita bicara ataupun menyampaikan seperti ini Allah membuktikan tidak sebenarnya. Karena kata Nabi, umat ini tidak akan kelaparan. 3 doa Nabi, umat ini jangan dihancurkan oleh musuh. Umat ini, ya Allah, umat ini jangan sampai kelaparan. Yang ketiganya, ya Allah, umatku ini jangan sampai berpecah belah. Makanya satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu doa Nabi. Yang ketiga, umat ini jangan berpecah belah, jangan terjadi peperangan, perkelahian. Ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga baginda Nabi SAW begitu sedih. Sedih, doa ini tidak dikabulkan. Makanya baginda Rasul tidak sedih kalau umat ini kelaparan, tidak sedih. Justru yang Nabi takutkan ini apabila datangnya kemewahan, datangnya kesenangan-kesenangan. Ini umat ini, Masya Allah. Yang disedihkan oleh Nabi, ini doa yang dipanjatkan ketika umat ini akan terjadinya bentrokan, perkelahian, saling menggosip. Nah, ini umat yang disedihkan oleh Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain. Allah SWT pilih kita dalam ini kerja dakwah. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa rasakan, subhanallah, siapa diri kita. Tapi hari ini kita kenal dengan saudara-saudara jauh kita. Bahkan orang-orang luar negeri juga, Masya Allah, kita banyak yang kenal. Kita datang ke luar negeri dengan tidak ragu-ragu lagi menyapa. Yang menyapa kita, Masya Allah, tidak istilah curiga, tidak istilah diabaikan. Masya Allah. Hanya dengan dakwah. Dengan dakwah ini umat akan istilahnya masalah-masalah akan dibereskan oleh Allah. Dengan dakwah ini solusi kemauan umat akan terpenuhi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang salah, kita datang ke tempat ini seminggu sekali minimalnya. Bagaimana supaya pikir kita ini jangan sampai lemah dalam dakwah. Kita niatkan lagi, kita berusaha lagi bagaimana diri kita jadi asbab hidayah. Karena kata Nabi, khairun nas tanfa'ulin nas. Sesungguhnya manusia yang bagus itulah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hari ini kalau kemanfaatan dunia kita sedikit, kalau orang lain lebih banyak. Menyumbang, membantu perkara-perkara kehidupan dunia ini. Wah, Masya Allah, banyak orang-orang lain lebih besar lagi membantu saudaranya dalam segi kemanusiaan, segi dunianya. Tapi jelas ataupun pasti, kata Nabi, bukan hanya dunianya. Orang-orang yang ada fikir, Rasulullah SAW, ketika satu orang mayat Yahudi lewat, mati lewat, maka Rasul sedih.
Maka kata sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi bukan orang Islam. Mati. Ya justru karena itu, hai sahabatku, aku sedih. Karena dia belum memeluk Islam, belum masuk Islam. Dari segi zahir ditangisi oleh keluarganya, mungkin ditangisi oleh istrinya, oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh kakaknya, oleh adiknya. Tetapi di sisi Allah hakikatnya dihuyung, diangkat, dibawa. Dia akan dimasukkan ke dalam api. Ini kesedihan Nabi. Jadi baginda Rasulullah SAW dengan perkara dunianya tidak begitu dihiraukan. Karena dunia ini hakikatnya tadi juga ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kelebihan harta, ada yang diuji dengan kekurangan harta. Ini ujian semua. Ini baginda Rasul tidak membahas perkara itu. Baginda Rasul tidak membahas perkara dunia, tidak membahas memikirkan perkara-perkara keperluan hidupnya. Sahabiah juga sama, Masya Allah. Penderitaan ini sudah jadi kebiasaan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan diri kita hari ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Ini semua ketentuan Allah. Yang paling pentingnya bagaimana keadaan kita yang diberikan oleh Allah, tetapi kita istiqomah dalam dakwah ini. Ini yang paling pentingnya. Doanya sama Allah, ya Allah, istiqomahkan dalam dakwah ini. Ya Allah, terimalah dakwah saya ini. Terimalah saya sebagai pendakwah. Ya Allah, mudahkanlah untuk menyambut takazah-takazah agama. Ini doa masyayikh. Jangan ditinggalkan katanya doa masyayikh ini kemarin di Malaysia. Mudahkan takazah. Jadi dalam artian kita tidak melihat keadaan kita, mau senang atau susah, untung, rugi, ya. Kita sakit, sehat. Ini sebenarnya sudah, apalagi orang-orang yang sudah lama dalam dakwah ini sudah perkara yang tidak aneh lagi. Sudah biasa. Satu orang petani, dia senantiasa kalau di kampung ke sawah, kepanasan, kehujanan, kadangkala jatuh di galengan, kadangkala di patuk urai, kadangkala pijak keong. Itu jangan galengan. Kadangkala gatal, Masya Allah. Itu nggak perlu dibahas. Yang penting tujuannya bagaimana saya bisa bertani. Itu petani seperti itu. Hari ini dai, adanya kesusahan, adanya cacian, adanya orang nggak suka dengan kita, orang nggak memberikan istilah sambutan kepada kita, tidak menghiraukan kita. Ini sebenarnya sudah tidak terkesan lagi. Masya Allah. Kenapa hadirin sekalian? Ini sudah sunatullah. Para nabi pun seperti itu. Apa gunanya, apa untungnya hari ini kita disanjung oleh manusia, disanjung oleh makhluk Allah, dipuji oleh makhluk Allah, disegani oleh makhluk Allah, sementara nanti di akhirat kita dihinakan oleh Allah. Apa ruginya, apa sedihnya hari ini di dunia kita dihinakan oleh manusia, tidak dihargai oleh manusia, tidak dilirik sekalipun oleh manusia, bahkan disakiti, bahkan orang akan membunuh kita. Apa ruginya kalau kita di sisi Allah termasuk orang yang dicintai oleh Allah?
Makanya agama ini hidup di dunia ini untuk menyempurnakan iman. Di antaranya tujuan kita ini bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hati ini yang senantiasa berbolak-balik mempengaruhi diri kita, mempengaruhi nafsu kita, sehingga kadangkala suami kita pun kadangkala sadar, kadangkala tidak sadar. Untung kalau sadarnya banyak, ini tidak sadarnya. Bu, saya nih susi silaturahmi, tapi tetangga nih begitu terus. Nah, kadangkala kalau tidak sadar seperti itu. Orang beriman, apakah suka marah orang beriman? Dalam hadis dikatakan orang beriman juga marah. Ada rasa dongkol, rasa marah. Tapi kalau orang beriman ini marahnya, dongkolnya tidak lama. Karena dia yakin bahwasanya ini datang daripada Allah. Makanya ibu-ibu juga nih bagaimana sebagai partner dalam dakwah. Nah, jangan sampai suami-suami kita jadi lemah. Lemah ekonomi, lemah usaha, lemah nafkah. Ini bukan masalah di sisi Allah. Apalagi kalau ibu-ibu sampai bicara dengan orang yang belum paham dengan dakwah. Memang orang-orang tabligh, orang-orang hurud ini sudah terkenal satu dunia orang paling malas. Ibu-ibu beruntung punya suami malas, ya. Malas dalam apa? Malas dalam dunia. Sekarang ibarat satu petani menanam padi. Padi ini akhirat. Sedangkan rumput-rumput ini bagaikan dunia. Kalau suami ibu malas misalkan, oh saya emang gak mau sawah nih, gak mau banyak rumputnya. Nah itu suami ibu tuh suami hebat itu namanya. Jadi diibaratkan seperti itu pikirnya suami kita ini. Tapi kalau misalkan suami yang bodoh, ya Allah saya ini nanam padi tapi biar banyak rumputnya. Oh ini mah pinter itu namanya menurut Pak RT. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi suami kita nih memang di pandangan manusia, orang-orang yang gak paham agama nih, orang hudi, orang malas. Ibu terima saja, gak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikan satu orang hamba kecuali habis rezekinya. Ibu juga tidak akan dimatikan sebelum habis rezekinya. Hari ini kalau kita lihat orang-orang yang hidup kononnya banyak duitnya, banyak hartanya, tetapi dalam agama dia begitu lemah. Sholat saja tidak terjaga, apalagi ibadah-ibadah lainnya, Masya Allah. Dia begitu rugi, hakikatnya rugi di sisi Allah. Mati, hartanya tidak dibawa, rumah yang mewahnya, rumah yang bagusnya tidak dibawa, harta banyaknya tidak dibawa, Masya Allah. Suami yang bertanggung jawab, suami yang hebat, suami yang cerdik, suami yang bijaksana adalah suami yang mempertanggungjawabkan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan atau tidak ada modal lain, hanya dengan agama inilah. Masalah rezeki itu Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sudah jamin. Sudah jamin. Ini karena iman kita tidak sempurna saja yang menjadikan susah. Oh suami saya mah malas bekerja, akhirnya rezekinya jadi seret. Nah ini sangkaan kita kepada Allah, naudzubillah. Jangan, ini sangkaan kita saja. Allah membuktikan sangkaan kita karena kata istrinya, suaminya malas kerja, malas cari duit jadi susah. Datang tetangga juga, pantas kamu hidup susah terus karena suami kamu tuh malas.
Jadi kesusahan itu gara-gara malas sebenarnya bukan. La ilaha illallah. Bukan sebenarnya. Ya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala kuasa. Allah SWT berkuasa mendatangkan apa saja, membuat apa saja, bil asbab, bidunil asbab, bi khilafil asbab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja, mendatangkan rizki, boleh dengan asbab, boleh tanpa asbab atau berlawanan dengan asbab. Masya Allah. Makanya ibu-ibu jangan aneh, jangan heran kadang-kala suami kita bawa duit gede, kadang-kala suami kita tidak bawa duit, itu jangan aneh, biasa. Masya Allah, biasa. Sama-sama kita betulkan iman kita, luruskan iman kita, itu ujian. Ketika suami kita datang bawa duit, alhamdulillah bang, subhanallah, ini ujian dari Allah. Nah, itu kalau istri yang hebat seperti itu. Ketika datang tidak bawa duit banyak, tidak cukup duit, nggak apa-apa, Akang. Ini ujian daripada Allah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Itu maunya Allah, seperti itu orang beriman. Hidup di dunia itu hakikatnya untuk itu, Masya Allah, mengembalikan. Fa'ina tadhabun, kata Allah, mau kemana kamu pergi? Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, bersegeralah menuju Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan dunia akan terasa di surga, kehidupan dunia akan terasa senang ketika iman kita sempurna. Janji Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya apabila satu negeri, satu kampung, satu keluarga, satu kawasan, satu lingkungan iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Keberkahan dari langit dan bumi. Ini pikir umat Islam juga, kadang-kala datangnya harta, datangnya kesenangan, kenikmatan dunia. Masya Allah. Ini juga salah juga. Kemudahan bapak-bapak bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah, bisa meningkatkan takaza dakwahnya, ibu-ibu juga bisa menjaga amal dalam rumahnya, menghidupkan amal-amal agama, mendidik anak secara sunnah, membimbing keluarga kita, suasana hidup di rumah kita ini penuh dengan amal-amal. Ibu-ibu mungkin sambil masak, sambil nalar Quran, sambil berzikir, sambil nyuci juga begitu, sambil ngurus budak juga begitu. Nah, itu keberkahan itu seperti itu, Masya Allah. Tetapi hari ini menafsirkan keberkahan itu, Masya Allah, datangnya harta. Apa bedanya orang yang tidak beriman, Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimakan salat, sekali lagi, subhanallah, mari kita sama-sama bahwasanya hidup di dunia adalah ujian. Ujian iman kita, ujian dakwah kita. Jangan sampai punya pikir-pikir lain. Seandainya saya punya duit mau keluar, suami saya akan disuruh keluar kalau banyak duitnya, atau duitnya banyak bekalnya banyak. Jangan. Karena ayatnya juga infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu berjuang keluar di jalan Allah. Hendaklah pergi dalam keadaan susah atau senang. Insya Allah Allah SWT pasti tidak akan menjadikan diri kita susah terus. Dunia ini tidak ada rumus seperti itu. Ada susahnya, ada senangnya, ya, ada untungnya, ada ruginya. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang bersalah, kita akan menghadapi pertemuan besar, hajat besar istimewa tanggal 4 di Sukabumi ini, subhanallah. Ini bagaimana ibu-ibu juga tawajuhkan doa kita, panjatkan kepada Allah, amal kita jaga. Tanggal 4 nih, bagaimana umat Islam bisa hadir ke Masjid Agung Sukabumi, khusus di Sukabumi. Minimal 5.000 orang nanti akan dihadirkan.
termasuk suami kita, membawa tetangga-tetangga kita minimal 5 orang. Bagaimana bisa hadir ke Masjid Agung. Dan dari sana ibu-ibu juga sudah mendoakan, ya Allah pilihlah suami saya untuk keluar lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Bahkan doakan supaya suami kita mati di jalan Allah. Jangan takut ibu-ibu, Masya Allah. Karena hidup di dunia ini menunggu mati semuanya juga. Jangan takut. 3 doa malaikat, ya Allah, apabila seorang keluar fisabilillah, ya Allah ampunlah dosanya, ampunlah dosa keluarganya. Ya Allah, mereka berpisah di dunia untuk agama, untuk Engkau ya Allah, maka kumpulkanlah nanti di surga. Keluarga mereka nanti kumpulkan nanti di surga. Subhanallah. Ini 3 doa malaikat ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang dimakan salah, ibu-ibu yang pernah masturah, maksudnya masturah apa ini? Maksudnya supaya suami kita tidak betah di rumah. Masya Allah. Ibu-ibu kalau hari ini sadar, subhanallah, sebenarnya ada suami kita nih banyak mengganggu iman kita, banyak merusak iman kita. Ada yang nagih kalau ada suami, wah tenang, ada suami. Ada keperluan, ada suami, wah tenang, ada suami. Ada hajat, ada apa saja, ada rencana-rencana karena suami ada di rumah, wah ini tenang, merasa tenang. Ini kalau ibu-ibu merasa tenang dengan ada suami di rumah, Masya Allah, ini iman sudah rusak. Inilah sebenarnya datangnya kesusahan itu gara-gara iman tidak sempurna, gara-gara iman rusak. Makanya harta bisa dicari, harta bisa didatangkan, tapi kesenangan bukan dalam harta. Tidak sedikit orang-orang yang hartanya banyak, orang-orang kaya raya tapi hidupnya susah, kesusahan, hidup bagaikan dalam neraka, banyak. Ini kalau hari ini Allah SWT meletakkan kesenangan, kebahagiaan dalam harta, oh kita rugi mungkin. Rugi, Masya Allah. Mungkin kita demo nanti depan Allah, ya Allah kenapa engkau berikan harta ini tidak sama dengan si fulan, dengan tetangga saya punya mobil, punya rumah besar, perusahaan maju. Tetapi Allah dengan bijaksana, dengan kasih sayangnya, hanya dengan agama. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah ketika iman kita sempurna kepada Allah. Makanya ibu-ibu sebenarnya harus mempunyai perasaan ibu-ibu yang sempurna imannya. Ada suami kita, nggak ada suami kita itu tidak terpengaruh. Ada suami kita tidak menjadikan diri kita senang berlebih-lebihan, tidak ada pun tidak menjadikan diri kita sedih, tidak. Karena Allah SWT berfirman sesungguhnya, "Id wajadtani wajadta kulla syai' wa in baqattani baqatta kulla syai'. Ana khairum min kulli syai'." Barang siapa yang ada aku, kata Allah, ada segala-galanya. Barang siapa yang dalam hatinya tidak ada aku, maka hilang segala-galanya. Kenapa hari ini hilangnya kesenangan? Orang hartanya banyak tapi tidak dapat atau tidak merasakan kesenangan banyak harta karena hilangnya Allah. Orang yang miskin tidak punya apa-apa karena apa? Bukan karena tidak miskinnya, tapi tidak adanya Allah. Hidup di gubuk derita. Dulu ada penyanyi ya, Masya Allah, gubuk derita. Ini bukan karena duduk di gubuk deritanya itu, bukan, tapi karena dia jauh daripada Allah. Inilah yang menjadikan dia penderita. Masya Allah. Karena yang menjadikan senang, yang menjadikan gembira Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Semuanya daripada Allah SWT. Ini ibu-ibu yang dilakukan Allah, bapak yang dilakukan Allah, inilah maksud daripada dakwah. Menghadirkan kehebatan Allah, merasa diri beserta Allah. Masya Allah. Makanya orang yang paling rugi hari ini, kalau
orang yang sukses di dunia ketika kehidupan di dunia baik disenangkan atau disusahkan oleh Allah di dunia, orang yang sukses adalah orang yang bisa menghadirkan Allah ke dalam hatinya. Dalam artian menyempurnakan imannya. Orang yang akan menderita hidup di dunia ataupun perjuangan, orang yang susah di dunia, orang yang tidak sukses di dunia hidupnya adalah orang yang manakala hidup di dunia baik diberi kesenangan, diberikan harta ataupun disusahkan, tapi dia tidak mampu menghadirkan keagungan Allah ke dalam hatinya. Dalam artinya hatinya tidak sempurna imannya. Inilah kesusahan sebenarnya. Karena ketika diri kita iman sempurna, apa janji Allah? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya tanggung jawab Allah menolong orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang sempurna imannya kepada Allah, apapun bisa dicairkan, apapun bisa dibuktikan. Ini contohnya Masya Allah Siti Maryam alaihissalam, subhanallah ya. Siti Maryam alaihissalam ini kehidupan yang target daripada kita usaha dakwah ini, bagaimana ibu-ibu ini supaya derajatnya seperti minimal seperti Siti Maryam alaihissalam. Masya Allah. Nah, ini makanya tadi dikatakan sebenarnya ada suami di rumah ini sebenarnya godaan iman. Tapi ketika ibu-ibu Masya Allah seperti Siti Maryam, subhanallah, tawajuh kepada Allah, malam siang kita jaga amal, hati kita Masya Allah terus mantang kepada Allah, itu pertolongan datang tanpa usaha. Makanya suami yang bahagia kalau hari ini punya istri yang derajatnya seperti Siti Maryam, Masya Allah, mah Neng apa mau keluar 4 bulan nih. Baguslah, silahkan. Nah, ini bekalnya. Dari mana? Ini bekalnya Nyai, dari mana? Hada min fadli Rabbi. Oh, ini daripada Allah. Masya Allah. Nanti satu saat seperti itu. Hari ini ibu-ibunya Masya Allah banyak menderita ya, banyak menderita kesusahan. Pas suami menyatakan, oh nanti apa mau keluar dari istimewa nih. Oh, dari sekarang susahnya. Gimana itulah, inilah, bayaran lah, itulah, anak-anak musaman apa lagi sekarang, Masya Allah. Ini tawajuh saja kepada Allah, ini belajar, Masya Allah. Ya, ketika diri kita, Masya Allah, tawajuh kepada nanti Allah SWT akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini target hidup kita. Inilah target kehidupan kita, Masya Allah. Biarkan orang-orang hari ini kelihatan numpuk hartanya, rumahnya besar, kendaraan perusahaannya maju, biarkan yang terkesan. Yang penting ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wujud pada hati kita, maka semua keperluan kita Allah akan bereskan. Masya Allah. Bapaknya besok mau bayan hidayah, mau keluar, tidak susah, Masya Allah, malam nangis ke Allah, ya Allah suami saya mau berjuang fisabilillah, ya Allah. Ya Allah mudahkanlah untuk korbannya, keperluannya, ya Allah. Pagi-pagi sudah siap. Ini gak mustahil, Masya Allah ya. Tapi kalau hari ini ibu-ibu nangis, suami mau keluar nangis di pangkuan suaminya, sedih, Masya Allah. Ini mesti mustahil masroh lagi ini seperti ini. Nah, makanya ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan ya, ibu-ibu tingkatkan doanya, istilahnya amalannya tingkatkan. Kita di dalam 2 minggu lagi kurang lebih ini pertemuan istimewa ini Masya Allah akan dilaksanakan. Nanti akan hadir saudara-saudara kita dan juga nanti akan dibentuk jemaah-jemaah kita, terutama suami ibu yang tahun nisabnya belum keluar, usahakan didorong, Masya Allah. Masya Allah, didorong, Masya Allah. Dan apabila nanti jemaah banyak dikeluarkan dari istimewa, subhanallah, ibu akan dapat pahala istimewa, subhanallah. Semua pahala 5.000 orang, zikirnya, sholatnya, ataupun amal-amal baca Qur'annya, dakwahnya, ibu-ibu yang mendoakan nanti akan kebahagiaan, subhanallah. Nah, inilah pahala bulanah ini dari Istimewa Sukabumi dapat dicatat oleh malaikat, subhanallah. Untuk itu insya Allah ibu-ibu yang ada di dalam boleh saling mentazkir ya, dengan kasih sayang, subhanallah. Kemudian suami-suaminya dicatatkan di sana. Masya Allah, bagaimana suami kita bisa meningkatkan pengorbanan, bisa keluar lagi, ibu-ibu juga bagaimana bisa meningkatkan pengorbanan, bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hanya dengan dakwah ini pertolongan Allah akan datang.
Hanya dengan dakwah ini kita nanti akan disambut oleh, bahkan ke surganya pun Allah akan memasukkan kita, Masya Allah. Dengan dakwah ini kita akan berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat, insya Allah. Itu saja, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT turunkan hidayah di majlis kita ini. Boleh Ibu saling taskil, insya Allah.